Di balik rimbunnya pepohonan tropis, ada kehidupan yang nyaris tak pernah diperhatikan manusia. Tubuhnya kecil, langkahnya nyaris tak terdengar, namun perannya jauh lebih besar dari ukurannya. Inilah semut rangrang, makhluk mungil yang diam-diam menguasai kanopi hutan. Mereka tidak hidup di tanah. Dunia mereka berada di atas, di antara daun, ranting, dan cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Di sanalah kerajaan kecil ini dibangun, bukan dari tanah atau lumpur, melainkan dari daun hidup yang dijahit menjadi rumah. Tidak ada paku, tidak ada semen, hanya kerjasama, ketelitian, dan naluri alam yang luar biasa. Semut rangrang dikenal sebagai arsitek alami. Ketika membangun sarang, ratusan pekerja akan menarik daun-daun muda hingga saling bertemu. Namun yang paling menakjubkan bukan tenaga mereka, melainkan cara mereka menjahit daun tersebut. Larva semut digunakan sebagai alat hidup, mengeluarkan benang sutra yang merekatkan tepi daun satu sama lain. Pemandangan ini terasa seperti ritual kuno yang diwariskan turun-temurun tanpa satu pun kata. Setiap sarang bukan hanya tempat berlindung, ia adalah benteng pusat kehidupan dan simbol kekuatan koloni. Di dalam satu koloni ada ratu, sumber kehidupan seluruh semut rangrang. Ada prajurit yang siaga menjaga wilayah, dan pekerja yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka hidup dalam keteraturan mutlak, seolah setiap individu tahu perannya sejak lahir. Tidak ada kebingungan, tidak ada kemalasan, tidak ada ruang untuk ego. Ketika ancaman datang, semut rangrang tidak lari. Mereka menyerang bersama-sama. Rahang mereka kuat, gigitan mereka menyakitkan, dan keberanian mereka jauh melebihi ukuran tubuhnya. Bahkan hewan yang jauh lebih besar akan berpikir dua kali sebelum mengganggu wilayah mereka. Namun semut rangrang bukan hanya pejuang, mereka adalah penjaga ekosistem. Dengan memangsa serangga lain yang merusak daun dan buah, mereka membantu pohon tetap sehat. Karena itulah, manusia sejak lama memanfaatkan kehadiran semut rangrang sebagai pengendali hama alami di kebun dan perkebunan. Tanpa pestisida, tanpa bahan kimia, hanya kerjasama antara manusia dan alam. Di beberapa daerah, semut rangrang juga dikenal karena telurnya yang disebut kroto. Bagi manusia, kroto bernilai ekonomi tinggi, namun bagi semut rangrang, itu adalah masa depan koloni. Disinilah sering terjadi benturan kepentingan. Jika diambil tanpa kendali, satu koloni bisa runtuh sebelum sempat berkembang. Meski terlihat kuat dan agresif, semut rangrang sangat bergantung pada keseimbangan alam. Mereka membutuhkan pohon yang sehat, kanopi yang saling terhubung, dan lingkungan yang stabil. Ketika hutan terfragmentasi dan pepohonan ditebang, kerajaan kecil di atas sana perlahan kehilangan wilayahnya. Yang sering kita lupakan adalah satu hal sederhana, bahwa makhluk kecil pun punya dunia yang kompleks. Semut rangrang mengajarkan kita tentang arti kerjasama tanpa pamrih, tentang membangun tanpa merusak, tentang kekuatan yang lahir dari kebersamaan, bukan dari ukuran atau kekuasaan. Mereka tidak mencari pengakuan, mereka tidak menuntut perhatian, namun tanpa mereka hutan tidak akan bekerja dengan cara yang sama. Mungkin kita terlalu sibuk menatap makhluk besar dan megah, hingga lupa bahwa keseimbangan alam seringkali dijaga oleh mereka yang paling kecil. Dan saat kita berhenti sejenak untuk memperhatikan, kita akan sadar, di balik daun-daun yang bergoyang pelan, ada kerajaan kecil yang tak pernah tidur, kerajaan semut rangrang,